Halo, selamat sore Ibu dan Ayah dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Yufinda Novitasari yang akan memandu live Instagram kelas cerdas bersama Prudential. Dalam live kali ini kita akan bahas topik yang seru banget, yaitu kita akan mengangkat tema seputar cerdas siapkan dana hingga ke jenjang pendidikan tinggi. Tapi sebelumnya aku mau info dulu nih kalau seluruh kru yang bertugas termasuk saya pribadi sudah melakukan swab antigen dan hasilnya negatif. Selain itu semua ruangan yang kita pakai untuk live juga sudah disterilisasi. Jadi insya Allah aman. Oke, kita kembali ke topik pembahasan kita hari ini ya Ibu dan Ayah. Tapi sebelumnya aku mau tanya dulu nih ke Ibu dan Ayah di rumah. Biasanya dana apa saja sih yang ayah dan ibu siapkan dengan matang nih untuk anak-anak? Kalau saya yang pasti sih yang pertama itu ada dana kesehatan. Apalagi sekarang kita lagi di masa pandemi ya, pasti proteksi kita untuk kesehatan anak juga meningkat nih 2 kali lipat. Tapi selain dana kesehatan dan juga dana darurat, ada satu lagi nih yang gak kalah penting yaitu soal dana pendidikan. Apalagi sebagai orang tua kita bertanggung jawab untuk memastikan dana pendidikan bagi anak-anak kita, bahkan ke jenjang pendidikan yang tinggi. Karena apa? Karena kita harus ingat kalau pendidikan adalah kunci masa depan yang cerah, sehingga harus dijadikan prioritas dan tentunya perlu direncanakan sedini mungkin. Tapi emang ya, dalam menyiapkan dana pendidikan untuk anak, mungkin orang tua ini akan menemui beberapa tantangan atau bisa jadi bingung mulainya dari mana. Salah satu contohnya adalah soal biaya sekolah yang setiap tahun itu semakin tinggi. Lalu bagaimana juga caranya kita memutuskan sekolah yang tepat untuk anak hingga urusan manajemen keuangan keluarga. Nah kalau sudah begitu, kita kayaknya sebagai orang tua jadi banyak punya pertanyaan ya. Misalnya aja bagaimana sih caranya agar ibu dan ayah bisa menyiapkan dana hingga ke pendidikan tinggi. Lalu apa saja yang harus diperhatikan dalam memilih asuransi untuk mempersiapkan pendidikan tinggi. Nah nggak usah bingung lagi atau nggak usah khawatir lagi, karena semuanya akan kita bahas tuntas di live Instagram hari ini. Tentunya saya juga nggak akan sendirian, akan hadir bersama kita. Ada 2 orang narasumber. Yang pertama ada Mas Paradigma, selaku Produk Marketing Prudential Indonesia. Dan satu lagi ada Ratna Galih, seorang aktris, ibu muda dan juga influencer kece kita. Jadi langsung saja kita invite mereka berdua. Silahkan kita Mbak Ratna Galih dan juga Mas Paradigma. Oke, sudah hadir? Halo. Halo. Sudah ada Mbak Ratna ya? Yes, apa kabar? Kabar baik. Hai Mbak Ratna, apa kabar? Alhamdulillah baik sekali, and I'm so excited. Kita mau ngobrol-ngobrol santai dan insya Allah bermanfaat Betul. sore ini. Apa kabar anak-anak dan juga keluarga di rumah Mbak Ratna, sehat? Alhamdulillah semuanya sehat. Alhamdulillah sehat. Aku senang banget dengar Mbak Ratna dan juga keluarga sehat. Dan aku mau menyapa satu lagi ada Mas Paradigma. Hai, aku enaknya sapa dengan sapaan apa nih Mas Paradigma? Aku biasa dipanggilnya Diki. Oke, Mas Diki, apa kabar Mas Diki? Luar biasa, apa kabar, Mbak? Kabar baik, luar biasa. Sehat-sehat Mas Diki, ya? sehat? Sehat. Kesibukannya lagi apa Mas Diki? Aku lagi sibuk bekerja karena kita semua lagi full WFH gitu ya. Sambil Oke. kerja, aku juga bisa mendampingi anakku untuk sekolah gitu. Anakku ada 2, pagi sekolah, siang sorenya bimbingan gitu. Jadi ya lumayan lah ya, kerja plus mendampingin anak. Cukup padat ya Mas Diki ya, di rumah kerja juga sambil bantu anak sekolah juga. Memang ini tantangan kita ya sebagai orang tua di masa pandemi. Betul banget, Mbak. Oke, sebelum aku mau melanjutkan obrolan ke Mbak Ratna dan juga Mas Diki, aku mau ingetin dulu
Jadi bagi ibu dan ayah yang mungkin punya pertanyaan untuk dua narasumber kita, silahkan langsung saja drop pertanyaannya di kolom live chat Instagram kita, karena 3 orang pertanyaan yang beruntung akan dibacakan langsung dan akan dijawab oleh narasumber kita. Selain itu, aku juga mau ingetin nih untuk ibu dan ayah yang sudah ikutan kuis arisan di Instagramnya Kumparanma bulan Agustus. Yuk langsung join live Instagram Kelas Cerdas, karena di akhir acara kita akan kocok dan mengumumkan pemenang arisannya. Nah, di arisan kali ini kita ada hadiah yang menarik banget. Yang pertama ada 1 unit sepeda anak BMX 16 Senator, lalu ada 1 unit Levitt Dash Air Purifier, dan 1 unit Open Pero 28 liter. Wow, ini menarik sekali hadiahnya. Tapi tanpa berlama-lama lagi, aku mau sapa langsung narasumber kita hari ini, mungkin ke Mbak Ratna dulu. Hai Mbak Ratna. Hai. Mbak Ratna fresh banget ya hari ini. Iya, aku saking semangatnya pengen ngobrol kita kan. Yes, betul sekali. Ini obrolan-obrolan berfaedah ya Mbak Ratna ya sore-sore. Insya Allah. Insya Allah. Betul. Insya Allah. Aku tuh sempat main-main ke Instagramnya Mbak Ratna beberapa waktu lalu. Aku lihat anak-anak tuh memang lagi aktif-aktifnya banget ya Mbak Ratna ya. Lagi aktif main. Si kembar juga lagi gemes-gemesnya ya Mbak Ratna. Alhamdulillah. Nah, walaupun anak-anak masih kecil-kecil, aku penasaran. Mbak Ratna tuh sudah mulai menyiapkan dana pendidikan untuk anak-anak belum sih Mbak? Alhamdulillah udah sih. Jadi memang mungkin Halo. untung aku sama halo. Ya, untung aku dan suami tuh memang satu visi kita kan gitu. Jadi memang kita fokus untuk masa depan anak-anak, dan salah satunya adalah pendidikan. Jadi mulai dari anak aku yang pertama aja itu dia 2,5 tahun kan udah masuk PAUD ya, kelompok bermain gitu. Jadi memang dari situ kita aja sekolah yang dituju untuk nanti SD-nya tuh kita udah tahu, bahkan sampai ke jenjang kuliahnya kita udah merencanakan gitu di negara mana dan seperti apa gitu. Aku udah merencanakan. That's why dari mulai masuk pertama SD kita udah bikin tabungan sih khusus untuk anak aku itu gitu. Jadi sebenarnya bukan hanya pendidikan, kayak ya namanya orang tua pasti ingin mencoba memberikan yang terbaik ya untuk anak-anaknya gitu. Jadi kayak kehidupannya pun sebisa mungkin kita rencanakan sematang mungkin gitu. Dari mulai jadi memang 2,5 tahun berarti. 2,5 tahun itu sudah mulai merencanakan dana untuk anak-anak ke pendidikan tinggi ya Mbak Ratna ya? Iya betul. Selain itu juga, selain dananya juga dipersiapkan kira-kira mau kuliahnya di mana dan segala macamnya sudah dibicarakan dengan detail. Oke. Betul sekali. Ini menarik sekali. Nah, kalau aku juga mau tanya ke Mas Diki nih ya. Tadi Mbak Ratna sudah cerita tentang pentingnya menyiapkan dana pendidikan untuk anak sejak dini. Kalau menurut Mas Diki sendiri, idealnya sejak kapan sih Mas kita mempersiapkan dana pendidikan untuk anak? Terus mungkin berapa sih jumlah yang harus disiapkan, atau kira-kira apa sih Mas yang perlu orang tua pahami nih? Mungkin Mas Diki bisa bantu menjawab. Oke, terima kasih Mbak Yufi. Tadi saya nyambung aja dari statement ceritanya Mbak Ratna Galih gitu ya. Sejak dini udah mempersiapkan untuk biaya pendidikan. Itu benar banget. Kenapa? Karena baiknya itu biaya pendidikan itu bahkan kita rencanakan itu sejak anak kita lahir, pulang dari rumah sakit, ngurus ke Pak RT nih, minta tanda tangan buat akte kelahiran, itu udah saatnya kita mikirin untuk gimana ya sekolah dia nanti, dia mau sekolah di mana ya, SD-nya di mana ya, kuliahnya di mana ya, gitu. Kenapa kita harus kayak gitu? Karena gini, kadang kita sebagai orang tua gitu ya, kepikirannya adalah anak kita harus lebih secara pendidikan, harus lebih tinggi dibanding kita. Jadi kalau kita S1, kita pengen anak kita S2. Kita udah S2, kita pengen anak kita S3 dan selanjutnya. Nah, hal-hal kayak gitu yang akhirnya kita kepikiran bahwa anak saya harus lebih baik dan lebih cerah masa depannya dibanding saya saat ini. Padahal itu adalah pikiran orang tua, gitu ya. Nah, lalu apa yang harus kita persiapkan? Nah, kita juga harus siapin nih Mbak, di mana nanti kuliahnya dia. Kita udah harus mikir, oke, kalau dia udah kuliah, apakah di Indonesia?
atau misalnya di luar negeri. Kalau di luar negeri, persiapan dananya berapa? Lalu kuliah di Indonesia juga persiapan dananya berapa? Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang kadang-kadang kita masih lupa gitu ya. Karena sebagai aku sendiri nih, dulu tuh aku kepikiran orangnya adalah apa yang ada di depan aku jalanin dulu, aku nggak mikir 10-20 tahun akan depan apa gitu. Kadang enggak. Karena aku mikirnya nanti ada rezeki nih, dapat bonus nih gitu ya. Beli mobil deh gitu ya. Beli apa deh gitu. Kadang-kadang persiapan dan pendidikan tuh kadang-kadang kelewat. Nah, tadi karena udah disiapin dari awal, terus kadang-kadang kita harus mikir juga berapa biayanya. Nah, kalau masalah biaya, kadang-kadang tuh kita nggak kebayang ya. Kalau sekarang tahun 2021 biaya kuliah di UI berapa misalnya, atau Betul. ITB berapa gitu ya. Atau misalnya kuliah di luar negeri deh, Australia berapa. Nah, karena itu aku kemarin nemu nih dari Prudential itu udah menyiapkan yang namanya kalkulator pendidikan. Gitu ya. Oke. Jadi kalkulator itu tuh gunanya keren banget aku lihat. Bisa dilihat misalnya aku milih negaranya, anakku mau di kuliah di Australia. Lalu universitasnya apa? Melbourne misalnya. Jurusannya ekonomi. Nah, lalu usia anakku sekarang berapa ya? Realnya usia anakku adalah 8 tahun, usia anak keduaku 5 tahun. Jadi aku langsung setting tuh, lihat. Oh, 5 tahun. Kalau 5 tahun nanti berarti kurang lebih dia kuliah 13 tahun lagi ya. Kalau 13 tahun lagi berapa ya biaya yang dibutuhkan? Wow, ternyata segini. Jadi aku udah bisa mempersiapkan berapa dana untuk yang disiapkan oleh aku untuk biaya pendidikan dia nanti. Gitu. Tuh. Ini menarik sekali ya Mas Diki ya. Jadi memang di kalkulator itu kita sudah bisa input nih ya. Misalnya kita mau kuliah di mana, sekarang misalnya biayanya segini, untuk misalnya 20 tahun lagi berapa, itu bisa dikalkulasi lewat kalkulator ya Mas Diki ya. Betul banget Mbak Yufi. Kenapa? Karena kan jangan lupa biaya pendidikan itu ya ada inflasinya. Ada inflasi ekonomi. Betul. Dari ekonominya secara keseluruhan sama inflasi sama tingkat biaya pendidikan. Jadi bayangin aja, inflasi 10% misalnya. Biaya pendidikan kurang lebih 3-5% kenaikannya per tahun. Makanya cakep tuh. Yeah. Jadi kalau misalnya sekarang 100 juta, ya silahkan deh dihitung berapa ya nanti 15 tahun yang akan datang. Gitu. Jangan lupa, saya kuliah, itu biayanya udah sama anak saya kemarin masuk SD. Itu faktanya gitu. Bener ya Mbak Ratna ya? Betul, itu aku ketawa karena relate sekali gitu. Pas masukin anak aku SD, ternyata harganya bisa sama harga kuliah adik aku gitu. Jadi kayak memang ini tuh sesuatu yang harus kita persiapkan matang gitu. Karena betul sekali tadi unsur inflasi dan value dari uang itu sendiri kan setiap tahun berubah gitu. Jadi memang ya sesuatu yang menurut aku harus direncanakan. Apalagi aku anak kelima kan ya, jadi nggak bisa main-main juga. Memang harus sudah terplanning gitu. Apalagi Mbak Ratna, ada yang kembar juga ya Mbak, yang masuk sekolahnya tuh selalu berbarengan ya Mbak Ratna ya? Betul sekali. Makanya ini penting banget pas diajak ngobrol, mau nggak ngobrol sama Kumparan Mam, bahas tentang dana pendidikan anak. Mau banget, nggak pakai pikir dua kali, mau banget, karena memang aku pun membutuhkan ini gitu. Alhamdulillah ada Mas Diki hari ini bisa memberikan pencerahan kan buat ibu-ibu seperti kita. Betul sekali. Jadi memang semakin dini kita mempersiapkan juga sebenarnya semakin meringankan bebannya orang tua juga ya Mas Diki ya, untuk menyiapkan. Jadi nggak langsung tiba-tiba jebret gitu ya, ngasih uang segini banyak untuk anak. Jadi kita memang dibantu juga ya Mas Diki ya, dengan mempersiapkan sejak dini. Ya itulah gunanya kita sharing sekarang kan, pengalamannya Mbak Ratna dengan 5 anaknya. Itu luar biasa banget tuh. Saya aja 2 aja berasa, gimana 5. Nih makanya kita banget sama Mbak Ratna. Iya, soalnya kita penting juga nih cari tahu pengalamannya Mbak Ratna nih. Aku jadi pengen tahu kalau Mbak Ratna memang punya cara-cara tersendiri nggak sih Mbak untuk menyiapkan dana pendidikan anak-anak. Tadi kan Mas Diki bilang Mbak Ratna anaknya 5 nih, pasti preparation-nya juga harus lebih ini ya Mbak ya, disiapkan dengan matang gitu kan? Betul. Jadi memang yang pertama itu aku persiapkan dari mulai kesehatannya mereka ya kan. Ya alhamdulillah kan sebenarnya sekarang banyak sekali tools yang bisa kita gunakan ya. Maksudnya kalau misalkan dengan aku keluarga yang jumlahnya nggak kecil gitu, kalau misalkan kita nggak pinter-pinter menggunakan tools sekitar kita
untuk bisa memaksimalkan our earning gitu, kayak bakal berantakan planning hidup kita gitu. Alhamdulillah aku memang kayak kesehatan aku pakai Prudential, terus asuransi jiwa juga. Nah, dan sekarang kalau untuk pendidikan kemarin itu aku masih caranya tuh masih bikin akun masing-masing anak-anak, bikin tabungan sendiri karena memang aku masih mencari solusi yang terbaik untuk memplanningkan biaya pendidikan anak-anak. Nah, that's why kayak sekarang nih ngobrol kayak penting. Oh, ternyata ada kalkulator untuk menghitung biaya kuliah, ternyata ada Prucerah juga. Makanya aku juga kayak excited banget untuk ngobrol hari ini karena sebenarnya aku butuh ilmu itu gitu. Karena sejauh ini aku baru masih kasarnya manual lah gitu lewat tabungan, dan menurut aku itu nggak efektif karena nilainya berkurang gitu, dan kebutuhan sekarang dan nantinya di saat anak-anak aku perlukan akan berbeda. Nah, yang kembar aja kan 2 sekarang, nanti masuk sekolah dengan nilai yang kemarin aja lumayan sesak nafas. Jadi kalau nggak terplanning sedini mungkin, ya di saat kita membutuhkan uangnya nanti bakal kaget. Apalagi kan misalkan kayak sekarang gitu, aku anak-anak memang punya tabungan masing-masing, tapi kan kayak uang dingin tuh bahaya ya. Kadang kan ada keinginan konsumtif kita yang kita rasa kayak uangnya nggak kepake, yuk pakai aja dulu lah gitu. Nah kan hal-hal yang itu sebenarnya kita hindari. That's why ya itu aku menggunakan tools yang ada, salah satunya ya asuransi. Dan sekarang ada asuransi pendidikan yang ternyata untuk cara menghitungnya pun ada. Jadi kayak kita serang aja Mas Diki ya, aku pun pengen denger gitu, aku butuh ilmunya. Ayo kita ngobrol sama lagi ya. Ini aku juga butuh karena aku pun sekarang tuh masih menyiapkan dana pendidikan anak tuh istilahnya lewat tabungan aja. Padahal kan memang itu tadi ya, dana pendidikan kan terus meningkat setiap tahunnya. Jadi memang kayaknya nggak bisa nih ditabung doang. Kadang kalau kita pengen apa punya tabungan yang nggak diapa-apain kan rasanya tuh pakai dulu deh nanti nabung lagi. Kan kita kadang-kadang suka seperti itu ya. Tapi menarik sekali ceritanya Mbak Ratna. Cuman aku penasaran, ada tantangan-tantangannya nggak sih Mbak Ratna dalam mempersiapkan dana pendidikan untuk kelima anaknya? Ya banyak sih tantangan tuh, salah satunya ya itu yang aku ceritain tadi, karena ngerasa ini ada uang dingin gitu, apalagi ya sebenarnya kan kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depan nanti. Salah satunya misalkan kondisi pandemik saat ini gitu, kita nggak ada yang mengira kalau proses belajar mengajar anak-anak itu akan ada di rumah, yang akan membutuhkan masing-masing membutuhkan gadget untuk bisa melakukan proses tersebut gitu. Ternyata kebutuhan sekolahnya itu bukan sekedar biaya masuk sekolah, tapi kita harus beliin mereka laptop dan ada penunjang-penunjang lainnya gitu. Nah itu kan biasanya sesuatu yang unpredictable tapi kita butuhkan. Belum lagi kayak keinginan konsumtif kita yang kita merasa, aduh uangnya kan belum kepake, aduh belum tentu segitu juga gitu, kayak gatel ya, namanya manusia kadang kan konsumtif gitu. Belum lagi memang banyak sekali pengeluaran bulanan yang di luar dugaan, yang akhirnya jadinya kita mengkorek-korek dana yang sudah kita persiapkan itu. Jadi menurut aku kayak aku pribadi sih setelah ini aku akan menteror lagi Mas Diki mungkin di luar live ini untuk mencari tahu tentang Prucerah ini, karena aku butuh menghitung biaya lagi supaya tantangan-tantangan tadi itu tidak tergoda akunya gitu. Setuju banget sama Mbak Ratna, karena kayaknya bukan Mbak Ratna aja, aku atau mungkin ayah ibu di rumah juga punya tantangan yang sama nih ya. Gimana sih caranya biar dana pendidikan anak yang udah kita siapkan tuh istilahnya nggak dipakai untuk kepentingan kita yang lain ya. Nanti kata Mbak Ratna kita akan teror Mas Diki untuk cari tahu jawabannya lebih lanjut. Tapi aku pengen tanya ke Mbak Ratna, pernah nggak sih Mbak, namanya kita kan sebagai orang tua ya, kadang kita pikirannya tuh langsung gitu ya, jauh ke depan. Kalau amit-amit misalnya kita kepikiran sesuatu lah terjadi yang tidak diinginkan kepada kita orang tua, pernah nggak sih Mbak kepikiran terus kelanjutan persiapan dana pendidikan untuk anak tuh gimana gitu? Betul. Itu salah satu yang sebenarnya terjadi juga dalam hidup aku gitu. Mungkin kalau misalkan asuransi jiwa, asuransi kesehatan mereka udah punya. Nah, ini something yang berdasarkan dari pengalaman aku sendiri di saat aku kehilangan ayah aku yang which is provide untuk kebutuhan itu semua di umur aku yang sangat muda, pada saat itu baru lulus SMA. Tiba-tiba aku mau kuliah tapi nggak ada dana gitu. Akhirnya aku harus cari uang sendiri untuk bisa masuk kuliah. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti ini dari pengalaman aku pribadi, makanya aku sama suami udah satu visi kita kayak oke, masing-masing anak kita persiapkan. Misalkan anak aku yang pertama dia mau kuliah di mana,
ini seperti apa. Tapi kalau untuk tools itu sendiri, alat yang aku pakai atau cara menginvestasikan keuangannya, honestly sampai detik ini aku masih mencari, dan alhamdulillah sekali, mungkin ini memang jalan yang untuk dipertemukan. Aku menginvestasikan untuk biaya pendidikan anak-anak aku nanti lewat ya menjadi narsum sore hari ini, padahal kan memang aku yang pengen ilmunya gitu. Jadi Mas Diki aja kita teror gitu supaya kedepannya bisa menghindari seperti pengalaman aku dulu gitu, tiba-tiba ya walaupun segala sesuatu sudah terencana, masalah kesehatan, jiwa, tapi ternyata pendidikan ini sepenting itu, karena aku nggak mau kalau something happen terhadap aku atau suami aku, anak-anak aku terlantar, dan aku juga nggak pengen sampai memberatkan keluarga aku yang lain. Jadi sebisa mungkin kita as a parent persiapkan yang terbaik untuk anak-anak kita. Gitu. Jadi tolong Mas Diki diberikan pencerahan buat kita ini. Boleh dong. Siap Mbak Ratna. Karena ya betul banget nih, ini kata Mbak Ratna sudah saatnya kita menteror Mas Diki ya. Jadi kita bisa tanya langsung nih Mas Diki. Tadi kan Mbak Ratna sudah cerita kalau masalah asuransi jiwa dan segala macam sudah disiapkan, tapi kalau untuk pendidikan anak nih memang masih banyak tantangannya, dan ini pasti dirasakan juga oleh orang tua di luar sana. Jadi gimana nih Mas Diki, apa saja sih yang harus dilakukan dalam menyiapkan dana pendidikan hingga ke jenjang pendidikan tinggi? Jadi supaya misalnya resiko tadi itu ada resiko jiwa, amit-amit, dana pendidikan kita tetap aman, Mas Diki. Ya, oke Mbak Yofi. Mbak Yofi, aku cerita sedikit boleh ya? Boleh banget, silahkan Mas Diki. Jadi sebelumnya gitu ya, aku tuh juga orang yang tidak well prepared gitu ya. Tadi diceritain sama Mbak Ratna Gali tuh, aku relate banget tuh. Ada uang dingin embat gitu, ada uang dingin pakai gitu. Waktu itu anakku baru masuk SD, mau masuk SD gitu ya. Kebetulan aku baru beli rumah, anakku mau masuk SD tahun depan. Fokusnya adalah apa? Isi rumah dong pastinya. Belanja semua peralatan rumah, rumah diisi. Karena mikirnya santai. Sekolah SD masuk ajaran baru adalah bulan Juli atau Agustus. Otomatis, nanti aja lah. Bulan April atau bulan Maret baru nyiapin uang buat masuk sekolah. Ternyata, dapat informasi dari teman, sekolah itu udah mulai penerimaan dari bulan Oktober, November, Desember buat early bird. Betul banget. Biar dapat harga murah. Betul nggak Mbak? Betul ya? Betul. Dapat diskon soalnya biasanya sebelum. Nah, benar. Kalau early jauh-jauh bird tuh hari biasanya. itu. Benar. Jadi diskonnya bisa 10% lumayan lah. Ya bapak-bapak lah ya. Emak sama bapak biasanya sukanya diskonan ya nggak? Pasti dong ya Mas Diki. Betul. Nah, ternyata uangnya udah kepake semua untuk rumah. Gimana caranya saya mempersiapkan? Saya bayar sekolahnya gimana? Mau nunggu tahun depan, udah nggak early bird lagi, nggak ada diskonan, harus bayar sekarang dong. Akhirnya apa? Saya jual aset. Saya jual saham saya cairin deposito saya untuk bayar sekolah anak saya. Kebayar sih, cuman artinya apa? Aset saya kepake. Gitu. Nah, pembelajarannya adalah hal yang udah kita persiapkan secara matang, gitu ya. Nanti planningnya nanti saya mau bayar tahun depan aja. Bisa aja miss. Nah, kebetulan contohnya apalagi sekarang, masa pandemi. Nggak ada yang prediksi, waktu tahun 2019 kita tahun baruan ke tahun 2020, nggak ada yang pernah prediksi membayangkan bahwa kita bakal sekolahnya online. Gadget yang tadinya kita nggak perlu-perlu banget gadget, saya tuh adalah orang yang anti gadget untuk ngasih ke anak. Saya hanya kasih gadget ke anak saya adalah untuk 1 minggu doang. That's it. Hari sekolah saya nggak kasih. Dan itu saya batasin. Sekarang, karena udah sekolah online, mau nggak mau saya harus membekali anak saya beli 2 gadget. 1 iPad, 1 laptop. 1 yang anak kecil, anak yang gede. Lagi mana Mbak Ratna yang anak kelima. Pasti gadgetnya lebih banyak lagi ya Mbak Ratna ya. Artinya pengeluarannya pun lebih besar. Nah, hal-hal kayak gini yang kita nggak sadari, kita nggak nyangka kejadian nih di masa pandemi seperti ini. Nah, oleh karena itu perlu banget, penting banget kita punya suatu pegangan. Simpen uang untuk pendidikan nanti itu penting. Tapi di mana nyimpennya, bagaimana nyimpennya? Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau kita mau mempersiapkan dana pendidikan, mau langsung jebret 100 juta gitu kita bayar untuk uang sekolahnya, atau kita cicil-cicil gitu ya. Kalau nyicil, di mana nyicilnya? Apakah di bank, di dalam rumah, atau di mana gitu ya, atau masukin ke saham, bisa aja. Tapi ingat, ketika nyicil itu gitu ya, ketika kita simpan di dalam suatu instrumen keuangan, misalnya bank gitu ya, kan kita sebagai bapak nih, saya sebagai bapak
mungkin nggak tutup usia. Tadi Mbak Ratna sempat cerita bahwa ayahnya tutup usia ketika SMA. Lalu ketika masuk kuliah, duitnya bagaimana ya kepikirannya. Nah, ada angka baiknya kalau kita sekarang mikirkan hal yang lebih bisa menjamin biaya pendidikan kuliah atau biaya pendidikan anak kita nanti. Caranya gimana? Caranya dengan asuransi jiwa yang memberikan manfaat dana pendidikan. Maksudnya gimana sih? Kok udah mulai rumit nih. Jadi, dengan kita punya asuransi yang memberikan manfaat dana pendidikan, kita bisa menjamin anak kita itu menempuh atau masuk kuliah dengan tenang dan pasti. Walaupun kita sebagai orang tua misalnya tutup usia atau terkena sakit kritis yang mengakibatkan saya nggak bisa bekerja. Saat saya udah nggak bisa kerja, saya mungkin nggak akan kepikiran lagi untuk biaya sekolah. Kepikirannya apa? Untuk biaya pengobatan saya dong pastinya. Betul. Gitu ya. Atau kalau misalnya saya tutup usia, yang terjadi adalah apa? Ketika saya tutup usia, anak saya makannya apa, makannya bagaimana, sekolahnya gimana, itu udah banyak tuh pikirannya. Nah, tapi kalau sudah ada jaring pengamannya dalam bentuk asuransi yang bisa mengasih dana pendidikan, ketika nanti sudah masuk jenjang kuliah, pendidikannya dia sudah terjamin. Jadi kalaupun saya udah nggak ada, anak saya tetap bisa kuliah. Gitu. Itu konsep yang harus kita sadari bersama ya, bahwa perlindungan itu penting, untuk orang tua penting, untuk sekolahnya anak juga penting. Apalagi kalau dengan Pru Cerah gitu ya, namanya asuransi juga Pru Cerah nih. Pastinya adalah memberikan jaminan untuk pendidikan anak, sekolah anak, agar masa depannya lebih cerah. Dengan apa? Dengan manfaat sekaligusnya, dan juga manfaat bulanan selama 4 tahun. Kenapa 4 tahun? Ya, karena kan kalau kuliah estimasinya 4 tahun ya. 4 tahun. Dan kuliah itu nggak cuma uang masuk doang, selesai. Tapi ada biaya-biaya lainnya. Ada praktikum lah, ada biaya apalah, ngeprint misalnya, harus kunjungan ke sana sini, harus praktek, dan segala macam. Nah, itu kan butuh biaya juga. Nah, dengan Pru Cerah itu memberikan manfaat sekaligus dapat untuk biaya masuk kuliahnya, plus dana selama 4 tahunnya, bulanan juga kita kasih. Gitu, Mbak Ivi. Oke, jadi memang sampai ke perguruan tinggi nggak hanya pas masuknya aja ya Mas Diki ya, tapi selama estimasi kuliah itu S1 4 tahun, itu selama setiap tahun tuh pasti akan dicairkan gitu ya Mas Diki ya? Setiap bulan bahkan, Mbak setiap Ivi. bulan, oke. Nggak harus nunggu akan... tahunan. Karena setiap tahun itu akan kita kasih juga manfaat dana pendidikannya. Oh, jadi kebutuhan mereka selama kuliah plus bulanannya pun akan tercover. Betul. Aduh, mantap sih. Ini menarik sekali ya. Jadi memang asuransi jiwa yang bermanfaat untuk pendidikan anak hingga ke perguruan tinggi. Yes, gimana Mbak Ratna tadi mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, jadi mungkin kan persepsinya selama ini kalau asuransi itu akan mengcover biaya kuliahnya tok gitu ya selama 4 tahun gitu. Tapi ya memang sesuatu yang penting itu adalah kebutuhan bulanannya pun kan sebenarnya banyak gitu. Jadi kalau misalkan ternyata produk Pru Cerah ini adalah mengcover selain biaya kuliah, tapi kebutuhannya bulanan pula, jadi bener sih, ini kayaknya yang harus diserang ya, Bun. Tepat sekali ya. Kedepannya, iya. Ya, karena kalau misalnya gini ya, contohnya nih, saya tinggal di Jakarta, anak saya masuk di UI. Kadang-kadang, Pak, Mah, aku mau tinggal sendiri aja, aku mau ngekos gitu aja deh. Cin, itu anak saya dekat padahal tinggal naik kereta doang, tapi dia enggak, saya mau tetap ngekos. Oke. Nah, biaya kosannya itu dengan tadi manfaat bulanan bisa juga loh untuk bayar kosannya. Oke. Gitu. Ini menarik sekali. Jadi bukan hanya biaya kuliahnya, tapi biaya bulanan yang juga dibutuhkan anak tuh bisa terjamin ya. Ini walau amit-amit kita kenapa-kenapa, jadi kita tenang gitu ya Mas Diki ya, kalau kita sudah punya asuransi jiwa dari Pru Cerah ini. Oke, terima kasih Mas Diki, penjelasannya sangat menarik sekali, insightful banget. Nah, untuk ibu dan ayah di rumah yang juga pengen tahu nih lebih lanjut tentang kalkulator pendidikan, kalian bisa langsung lihat di website Pru Cerah. Link websitenya juga sudah dicantumkan di pin komen di bawah ini. Oke, ini menarik sekali sharingnya sama Mas Diki dan juga Mbak Ratna. Ini banyak sekali insight-insight baru yang aku tahu seputar asuransi jiwa untuk pendidikan.
Mulai dari bagaimana menyiapkan dana pendidikan untuk anak, hingga info baru nih tentang menyiapkan dana pendidikan, ternyata juga bisa dengan asuransi jiwa yang punya manfaat dana pendidikan. Gitu ya Mas Diki ya? Betul banget. Betul sekali. Oke, sekarang kita mau langsung masuk ke sesi tanya jawab dari penonton live Instagram kita. Kita sudah ada 3 orang penanya yang akan dijawab langsung oleh kedua narasumber. Pertanyaan pertama datang dari Cinta Kusai, Andriani, dan Liha Alma. Ini pertanyaan pertama aku bacain dulu ya. Apa manfaat dan keuntungan pakai Pru Cerah dan bagaimana proses pencairannya serta bagaimana cara mendaftarnya? Ini untuk Mas Diki ya, lebih tepatnya. Silahkan Mas Diki. Oke, cintaku, aku akan menjawab. Oke, cintaku. Oke, jadi manfaat dari Pru Cerah itu apa sih gitu ya? Tadi udah aku jabarin sedikit. Manfaatnya Pru Cerah itu adalah memberikan perlindungan khususnya untuk biaya pendidikan. Manfaat dana pendidikan akan kita berikan apabila anak sudah mencapai jenjang yang diinginkan, contohnya jenjang kuliah, gitu ya. Jadi kita milih dulu di awal nih, mau dapat uangnya, jatuh temponya kapan kira-kira? Mau pas kuliah dia S1 atau bisa juga S2, bisa dipilih, gitu ya. Oke. Anggaplah S1. Ketika S1, maka ketika di S1 yang didapatkan apa? Manfaat sekaligus untuk biaya kuliahnya dia. Dapat nih misalnya berapa ya? 1 miliar misalnya. 1 miliar dapat. Udah dapat 1 miliar di awal, setiap bulannya mulai dari bulan depannya sekarang tanggal 1 September nih. Maka 1 Oktober dia akan dapat manfaat bulanannya selama 4 tahun. Oke. Dia bisa pakai untuk apa? Untuk apa aja terserah. Yang penting untuk pendidikan dia pastinya dong. Untuk kosnya dia, untuk biaya hidupnya dia, kalau dia misalnya di rantau dia, di luar negeri, atau misalnya untuk biaya kuliahnya dia penunjang juga boleh. Gitu. Nah, itu adalah apa yang akan didapatkan ketika jatuh tempo. Nah, tapi pertanyaannya yang tadi balik lagi, menuju ke sana ada banyak loh ceritanya. Apakah saya sebagai orang tua sampai ngasih persiapan anak saya kuliah? Nah, kadang-kadang itu yang lupa. Nah, oleh karena itu, Pru Cerah juga memberikan perlindungan apabila saya sebagai orang tua terkena atau terjadi suatu resiko, apakah itu tutup usia, meninggal dunia, atau terkena kondisi kritis gitu ya, atau bahkan saya nggak bisa bekerja atau cacat tetap gitu ya, maka tetap asuransinya tetap berjalan. Nanti ketika anak saya mencapai dunia kuliah, tetap akan diberikan, tetap dananya akan cair. Gitu. Walaupun saya sebagai orang tua udah nggak ada di dunia ini. Gitu. Lalu caranya gimana? Wah, ini produknya udah cakep banget nih. Terus gimana caranya saya mau beli? Gitu ya. Caranya adalah silahkan Bapak Ibu, moms dari kumparan di sini, yang sudah mempersiapkan dana pendidikan anaknya, hubungi tenaga pemasar Prudential yang terdaftar dan berlisensi. Gitu. Gampang banget. Nasabah agent Prudential yang berlisensi itu udah banyak banget tersebar di penjuru Indonesia. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian tinggal hubungi tenaga pemasar Prudential, tanyakan mengenai Pru Cerah ini. Bahkan kalau ada yang mau, saya belum yakin nih, tapi saya mau nyoba-nyoba dulu, berapa sih kira-kira premi yang dibutuhkan gitu ya, bayar premi setahunnya berapa, sebulannya berapa, monggo silahkan buka kalkulator pendidikan kita, bayangkan nanti mau kuliahnya di mana, kapan. Nah, dari situ juga bisa ketemu sama agent, nantinya bisa lihat tuh estimasi preminya berapa yang harus disisihkan. Oh, sekian. Baru hubungi tenaga pemasar Prudential juga boleh. Oke, gitu, jadi memang buat ancer-ancer ya kita bisa pakai kalkulator Pru Cerah dulu untuk tahu estimasinya berapa. Setelah itu langsung aja hubungi sama tenaga pemasaran dari Prudential ya Mas Diki ya. Betul banget Mbak Yufi. Oke, ini pertanyaan kedua dari @IH Alma untuk Mbak Ratna. Bagaimana cara Mbak Ratna dalam berkolaborasi dengan suami dalam mengatur keuangan keluarga? Jika terjadi lebih besar pasak daripada tiang, hal apa yang Mbak Ratna lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Silakan Mbak Ratna.
Oke, jadi sebenarnya itu dia sih dalam pernikahan kan yang penting kita punya visi dan misi gitu ya. Ibaratkan pernikahan ini adalah kendaraan dan kita semua family member ini ada dalam kendaraan tersebut gitu ya. Kita bagi-bagi tugas. Suami aku itu adalah dia ibaratkan kapten yang bawa kendaraannya. Sementara aku adalah co-captainnya misalkan gitu. Jadi kita bagi tugas. Tugas suami aku adalah fokus untuk mencarikan nafkah. Dia taruh ibaratkan di piring gitu. Nanti aku yang mengelola ini semua. Tapi in case terjadi lebih besar pasak daripada tiang, ya disitulah gunanya aku sebagai salah satu member dari family itu juga untuk bisa berkontribusi untuk hal ini gitu. Ya that's why sebenarnya ya alhamdulillah sejauh ini sih suami aku masih bisa provide gitu. Tapi in case kayak misalkan ada hal-hal tertentu, ya itulah gunanya aku sebagai istri dan juga as a working mom untuk bisa membantu suami aku gitu. Apalagi dengan kondisi sekarang pandemi kan kayaknya udah sesuatu yang lumrah ya. Para ibu Betul. rumah tangga tuh jadi apa ya kayak ujung tombak bahkan dalam menafkahi kita selama ini karena kan mungkin para suami yang tadinya biasa bekerja banyak sekali memang resiko yang mereka tempuh akhirnya sangat terdampak dan para istri juga membantu. Jadi kalau misalkan case-nya lebih besar pasak daripada tiang, ya aku nggak tidak menuntut suami, tapi aku berusaha untuk memberikan solusi juga gitu. Karena ya memang banyak sekali hal-hal yang terjadi di luar dugaan gitu. Kita boleh berencana gitu, tapi kan banyak sekali hal yang akan terjadi yang tidak kita prediksi gitu. That's why ya menurut aku seperti produk Pro Cerah ini adalah salah satu solusi yang bisa kita gunakan untuk mengamankan masa depan yang kita nggak pernah tahu akan terjadi seperti apa gitu. Jadi memang di masa pandemi ini banyak sekali hal-hal tidak terduganya. Jadi kalau pun misalnya ada hal buruk terjadi, tadi kata Mbak Ratna, ya kita sebagai istri, sebagai ibu nggak apa-apa nih. Kita harus bantu turun tangan, mengatasi juga mungkin turut mengelola atau membantu keluarga dalam hal finansial ya Mbak Ratna ya. Iya betul, dan kita sebagai istri biasanya kan ya bendahara lah ya dalam rumah Betul, tangga kita Menteri yang Keuangan mengatur. Mbak Ratna. Betul sekali. Jadi ya itu dia sepintar-pintar mungkin kita untuk bisa mengatur karena kan tantangannya kadang diri kita sendiri ya, keinginan Betul. dan sesuatu yang sifatnya tuh adalah konsumtif gitu. Sebisa Betul. mungkin ya hal-hal seperti itu kita hindari gitu. Jadi ya terkembali lagi bagaimana kita mengelola segala yang kita punya gitu sebaik mungkin dan mempersiapkan untuk kemungkinan-kemungkinan terburuk yang bisa terjadi di ke depan nanti gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Ratna atas jawabannya. Ini pertanyaan terakhir, pertanyaannya mirip-mirip dari Muhammad Miradi, @Alfiani, Enriani, @Dwi Faradeta, dan @Nona Septiana. Banyak sekali ini pertanyaannya mirip-mirip. Banyak ya. Kalau anak masih di dalam kandungan, baru lahir, dan baru masuk SD, apakah bisa apply dana pendidikan prudensial? Bagaimana syaratnya? Ada jangka waktunya nggak sih atau bisa bebas nih? Untuk Mas Diki pertanyaannya, silahkan. Untuk saya ya? Oh, iya okay. dong, untuk Mas Diki silahkan. Ya, jadi tadi ada yang masih dalam kandungan gitu ya, lalu ada yang baru melahirkan, lalu ada yang masuk SD. Untuk yang masih dalam kandungan itu saatnya nabung. Nah, nabung dulu ketika anaknya lahir, yang tadi saya bilang, sambil ngurus KTP, sambil ngurus kartu keluarga, ngurus akte lahir tuh di Dukcapil, sekalian juga hubungi Tenaga Pemasaran Prudensial bilang, saya mau beli asuransi Pro Cerah untuk merencanakan biaya pendidikan anak saya nanti 18 tahun yang akan datang. Pasti ajarannya akan luar biasa, Anda sangat terplanning sekali. Tapi itu saatnya ya, saat yang tepat tuh, karena bisa aja harganya lebih murah. Karena lebih mudah gitu ya, dan kita lebih enteng untuk menyiapkan dananya. Selanjutnya masuk SD atau anak masih kecil, sama gitu ya. Makin cepat untuk kita mempersiapkan dananya, maka semakin enteng juga kita mengeluarkan dana gitu ya. Karena jangan kan nyicil itu lebih panjang, lebih enak gitu ya. Dikit lama-lama akan menjadi bukit nantinya dibanding udah mendekati kuliah, baru mau daftar atau baru mau daftar Pro Cerah, atau misalnya baru nanti nggak kepikiran asuransi, tiba-tiba mau langsung bayar kuliahnya, itu duitnya gede pastinya. Jadi lebih cepat, lebih baik.
Yes, jadi sedini mungkin itu jangan ditunda-tunda pokoknya ya Mas Diki Jangan ya. Kalau tunda-tunda. udah kepikiran langsung deh tuh siapkan dana pendidikan untuk anak-anak kita ya. Benar banget. Terima kasih untuk jawabannya dari Mas Diki yang sangat insightful dan juga dari Mbak Ratna yang sangat menginspirasi orang tua di rumah. Sekarang kita mau langsung next ke sesi yang paling ditunggu-tunggu nih oleh ayah dan ibu di rumah, yaitu kocokan arisan kumparan mam. Oke. Nah, ini untuk Yeay. informasi. Oh yeay dulu ya Mas Diki ya. Ini untuk informasi ke Mas Diki dan juga Mbak Ratna. Jadi setiap ada kelas cerdas, kita akan mengocok arisan kumparan mam. Jadi kemarin itu para ibu dan ayah sudah menceritakan pengalamannya tentang merancang masa depan untuk si kecil di postingan Instagram kita. Nah sekarang kita akan mengumumkan pemenang arisan di bulan Agustus kemarin lewat roda putar yang ada di samping saya. Nah kita akan pilih 3 pemenang yang akan mendapatkan hadiah. Hari ini kita punya 1 unit sepeda anak BMX 16 Senator, lalu ada 1 unit Levoit DSR Purifier, dan 1 unit Oven Pero 28 liter. Ini menarik sekali ya. Menarik banget nggak Mas Diki dan Mbak Ratna hadiahnya? Menarik banget ini. Menarik Diperlukan sekali. banget saat ini ya. Betul banget. Aku kayak kalau disuruh milih, bingung nih pilih yang mana karena menarik semua. Jadi nanti kita akan putar undiannya sebanyak 3 kali. Dan seperti tadi saya sudah jelaskan juga, nama putaran pertama akan kita invite untuk join live bareng sama kita dan berkesempatan pilih 1 dari 3 hadiah. Jadi buat ibu dan ayah yang sudah ikutan kuisnya, ayo standby, siapa tahu namanya keluar dan bisa join live sama kita. Oke, kita akan siap-siap putar rodanya. Yang di sesi pertama, aku mau minta tolong Mbak Ratna terlebih dahulu untuk bilang start. Boleh ya Mbak Ratna ya? Aduh, dengan senang hati. Dengan senang hati, silahkan Mbak Ratna. Oke, start. Start. Silahkan. Kita putar rodanya. Kita cari tahu siapa yang akan memenangkan hadiah pertama. Oke, sudah berhenti. Kita tunggu. Selamat kepada jeng 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 Diantri Iswandari. Selamat, kamu menjadi pemenang pertama kita hari ini. Nah, boleh tim kita invite ya pemenang pertama kita untuk join live dan pilih hadiah. Yuk kita sambil tunggu-tunggu nih. Memanggil Mbak Diantri Iswandari. Kalau Mas Diki kira-kira pilih yang mana nih Mas Diki? Hadiahnya nih dari 3 hadiah yang menarik banget ini. Kalau aku tuh sukanya tuh sepeda. Oh sepeda, lagi hobi. Karena biar bisa ini ya sepedaan bareng bersepeda. sama aku. Betul. Jadi pilihnya sepeda. Betul. Oke, bagaimana? Sepertinya belum bisa ya kita hubungi. Nggak apa-apa, tapi kamu tetap berhasil mendapatkan hadiah. Jadi kita pilihkan saja nih hadiahnya. Mungkin Mbak Ratna bisa bantu saya pilih hadiahnya. Kalau oven gimana Mbak Ratna? Kira-kira cocok nggak nih oven Pero 28 liter? Aduh, bagus banget sih, itu bermanfaat buat seisi rumah ya kan. Kalau sepeda Betul. mungkin yang pakai anak-anak, tapi kalau oven yang menikmati plus suami, plus semua tamu-tamu kalau Betul. misalkan mau datang ke rumah bisa menikmati. Congratulations buat pemenangnya. Congratulations. Jadi kalau dapat oven satu rumah bisa menikmati hadiahnya. Selamat sekali lagi kamu berhak mendapatkan hadiah 1 unit oven Pero 28 liter. Oke, kita lanjut. Yeay, kita lanjut ke pemenang kedua, kita putar undiannya. Dan kali ini aku mau minta tolong sama Mas Diki nih untuk bilang start. Oke. Siap Mas Diki? 1, 2, start. Start kata Mas Diki. Oke, kita tunggu. Kira-kira siapa yang akan jadi pemenang kedua? Oke, sudah berhenti? Yes. Selamat kepada siapa? Kita masih menunggu. @The Leon.
@d.leon. Oke, sekarang aku mau minta tolong tim untuk selamat untuk @the Leon ya. Sekarang aku mau minta tolong tim untuk invite pemenang kedua kita untuk join live, pilih hadiahnya. Oke, kita masih menunggu bagaimana. Apakah bisa dihubungi atau kita pilihkan lagi? Yes. Kita siap-siap menunggu. Kalau dari Mas Diki pasti tadi jawabannya adalah pilih sepeda ya, Mas Diki ya. Sepeda dong. Anak-anak tadi suka sepedahan juga ya Mas ya? Suka banget. Apalagi soalnya tadi yang menang namanya The Leon kan. Itu sama seperti zodiak saya, Leo. Jadi harusnya ikutin saya itu sepeda. Ini bisa disambung-sambungin lah ya pokoknya ya. Bisa. Oke. Sayang sekali sepertinya akun @den_the_leon belum bisa join live bareng kita, tapi nggak apa-apa, kamu tetap berhasil mendapatkan hadiahnya. Jadi kita pilihkan hadiahnya. Aku mau tanya ke Mas Diki, walaupun udah tahu sih jawabannya, kira-kira apa nih Mas Diki yang cocok? Sepeda. Sepeda pastinya ya. Selamat, kamu berhak mendapatkan 1 unit sepeda anak BMX 16 Senator. Selamat. Selamat. Okay. Ini kita akan masuk ke pemenang yang terakhir. Siap-siap. Kita akan lanjut ke pengumuman ketiga. Kita sama-sama aja kali ya, Mbak Ratna dan juga Mas Diki, untuk bilang start. Oke. Aku beri aba-aba 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Start. Oke. Silahkan diputar roda putarnya. Ini adalah pemenang terakhir yang tentunya akan mendapatkan hadiah 1 unit Levitt Dash Air Purifier. Oke, sudah keluar nama pemenangnya. Selamat kepada @in4rose, Ina Rose ya, mungkin dibacanya. Kamu berhak mendapatkan hadiah 1 unit Levitt Dash Air Purifier. Yeay! Selamat buat ketiga pemenang. Selamat kepada seluruh pemenang arisan Kumparan Mom. Untuk proses hadiah, jangan lupa kirimkan data diri kamu ke DM Instagram Kumparan Mom. Terima kasih, sampai ketemu nih di arisan Kumparan Mom selanjutnya. Oke, ini nggak kerasa sudah di penghujung acara ya Mas Diki dan Mbak Ratna. Iya, karena menarik sekali, jadi nggak berasa ternyata udah hampir 1 jam kita ngobrol. Betul. Ini yakinnya udah mau udahan nih. Nggak usah lanjut lagi. Udah gitu. berapa? Udah 40 menit nih Mas Diki sepertinya. Mungkin Ibu dan Ayah masih mau, tapi kita terbatas nih waktunya. Nah, sebelum aku mengakhiri live hari ini, aku mau ingetin kembali kepada Ibu dan Ayah yang ingin tahu lebih lanjut terkait kira-kira berapa sih dana yang harus dikumpulkan, terutama untuk pendidikan tinggi. Kalian bisa langsung aja cek ke bit.ly/kalkulator-pru-cerah. Nah, ini jangan sampai salah tulis. Jadi penulisan huruf K, Pru, dan C-nya itu semuanya pakai huruf besar. Sekali lagi kalian bisa langsung cek ke bit.ly/kalkulator-pru-cerah. Linknya juga sudah dipin di kolom komentar Instagram kita. Selain itu, Ibu dan Ayah juga harus tahu nih, kalau salah satu cara untuk mempersiapkan dana pendidikan anak sejak dini adalah dengan asuransi jiwa syariah Pru Cerah. Asuransi jiwa syariah Pru Cerah ini punya manfaat dana pendidikan. Selain itu, asuransi ini juga punya benefit nih, atau manfaat yang bisa diberikan sekaligus. Bisa digunakan untuk biaya masuk dan juga dana yang ditransfer bulanan. Dan amit-amit, kalau misalnya ayah dan ibu terkena resiko jiwa, dana pendidikan tersebut tidak akan terganggu. Oke, sekali lagi, bisa langsung cek informasinya di bit.ly/prucerah atau hubungi tenaga pemasar Prudential. Yes, terima kasih kepada Mbak Ratna dan juga Mas Diki. Terima kasih untuk obrolan yang bermanfaatnya. Terima kasih Mas Diki. Terima kasih Mbak udah ajak aku untuk live sore ini. Thank you so much buat yang udah join juga.
Yes, aku Terima banyak kasih Mbak dapat Ratna, terima kasih Mbak informasi Evi. yang menarik sekali nih dari Mas Diki dan juga Mbak Ratna. Terima kasih sekali lagi. Thank you. Sehat terus Terima ya. kasih. Salam untuk keluarga di rumah. Amin, amin. Amin. Yes, thank you. Thank you. Semoga Sampai semua jumpa yang di nonton juga acara. sehat selalu. Amin. Sehat Terima selalu kasih semuanya. banyak. Selamat sore. Sampai ketemu di acara Sore. kumparan Mam selanjutnya ya. Yes. Bye. Bye. Bye-bye. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam warahmatullahi. kasih. Oke. Ini menarik sekali pembahasan kita hari ini dengan Mas Diki dan juga Mbak Ratna. Saya mau ingetin, jangan lupa untuk gabung di grup komunitas teman kumparan Mam ya, untuk selalu update nih info-info terkini seputar dunia parenting dan ikutan giveaway berhadiah menarik. Terima kasih juga untuk semua ayah dan ibu yang sudah menyaksikan IG Live kita hari ini. Semoga memberikan banyak manfaat dan sampai ketemu di kelas cerdas episode selanjutnya. Saya Yuvina Novitasari, izin pamit undur diri, tetap semangat, tentunya dengan semangatnya Kumparan Mam, semangat ibu pasti bisa. Bye!